kera dan manusia sebenarnya lebih dulu mana berevolusi? Banyak kalangan masyarakat dihantui pernyataan para ilmuwan dan para ulama. Alkitab menceritakan asal-muasal peradaban manusia. Apakah manusia berasal dari kera? Kemungkinannya, sekelompok kecil Anamensis terisolasi dari populasi utama dan kemudian berevolusi menjadi Afarensis ketika beradaptasi dengan keadaan setempat. Kedua spesies berdampingan sebelum sisa-sisa Anamensis punah. Penemuan ini penting karena menunjukkan tumpang tindih spesies mirip kera bisa terjadi, membuka kemungkinan berbagai rute evolusi menuju spesies manusia pertama. Namun dari Alkitab telah menceritakan asal-muasal manusia segumpal tanah yang telah diciptakan oleh Sang Khalik, yaitu Nabi Adam. Kemana sebenarnya manusia dan kera berevolusi? Jika kera berevolusi, kenapa kera masih banyak berkeliaran di hutan ada di mana-mana? Singkatnya, penemuan ini tidak membantah bahwa Lucy menghasilkan genus Homo. Namun ini membuka perdebatan tentang adanya kemungkinan spesies lain yang bisa jadi asal-usul manusia. Ada juga para ahli ilmu mengatakan manusia termasuk kelas vertebrata, namun hal itu kemungkinan suatu hal yang tidak lumrah. Seperti dinyatakan Prof. Haile Selassie, selama ini Afarensis dianggap penjelasan terbaik nenek moyang manusia. Tapi kini tidak begitu lagi. Kita bisa melihat berbagai spesies yang ada di masa itu dan meneliti yang mana yang paling mungkin berevolusi jadi manusia pertama. Banyak perdebatan antara para ilmuwan dan ulama. Kera mana yang merupakan nenek moyang manusia modern? Debat setelah temuan tengkorak berusia 3,8 juta tahun. Anggapan bahwa Anamensis berevolusi secara langsung menjadi Afarensis seperti yang diduga sebelumnya bisa jadi keliru. Terutama ada banyak tautan dalam sejarah evolusi manusia dan kebanyakannya memang belum ditemukan. Anamensis merupakan tautan terbaru dalam rangkaian penemuan terakhir memperlihatkan tak ada satu garis tunggal evolusi menuju manusia modern. Kebanyakan fosil terkait asal-usul manusia berasal dari Afrika dan menurut saya seharusnya ilmuwan Afrika bisa menggunakan sumber-sumber yang ada di benua mereka sendiri untuk memajukan karir mereka sebagai ahli purbakala. Mungkinkah manusia berubah menjadi spesies hibrida makhluk biologis dan buatan, atau bisakah kita menjadi lebih kecil atau lebih tinggi, lebih kurus atau lebih gemuk, atau bahkan tampil dengan fitur wajah dan warna kulit yang berbeda? Sementara Al-Quran telah menceritakan dari firman-Nya, Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Dalam salah satu hadis disebutkan sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari gumpalan tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi. Benarkah manusia diciptakan dari tanah liat? Tentu pertanyaan seperti ini sulit untuk diuraikan. Beberapa agama di dunia, tulis Amelia Pak Harvey dalam Deadman Form from Earth, No Research Suggests Early Life Began in Wet Clay, mempunyai jawaban sederhana mengenai asal-usul manusia, tanah liat. Sekarang sains mungkin mendukung hal ini. Penelitian terbaru dari Cornell University menunjukkan bahwa kehidupan mungkin dimulai dari tanah liat yang sangat basah. Studi tersebut menunjukkan bahwa tanah liat mungkin menyediakan lingkungan perlindungan yang sempurna bagi kehidupan. Misteri menyelimuti bagaimana molekul biologis bereaksi satu sama lain sebelum mereka bergabung dalam sel pertama bumi. Saat ini membran sel memberikan penghalang pelindung terhadap DNA dan RNA ketika kedua molekul bekerja sama untuk menghasilkan protein. Namun tim Cornell ingin mengetahui bagaimana mereka pertama kali berkumpul dalam lingkungan yang terlindungi. Al-Quran secara unik menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari berbagai bahan: air, tanah liat, tanah kering, debu, lumpur hitam, air mani, dan segumpal darah. Ada juga disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang sifatnya imateri seperti dari ajal tergesa-gesa. Kausar Al-Anbiya 37 dan Ruh Lemah Kosar Rum 54 penyebutan manusia dibuat dari tanah. Baiklah, hanya batas sini saja perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalam.